Shalom semuanya, halo, perkenalkan saya Bianca Angelina Gendis, saya dari GKJ Yeremia. Hari ini saya mau menceritakan satu kisah Alkitab yang luar biasa sekali. Ini adalah kisahku dan Bapak. Berat, sungguh berat ketika kita memilih taat pada Tuhan. Dan ketika kita memilih taat pada Tuhan, kita harus mengorbankan seseorang yang kita kasihi. Hari itu, aku dan Bapak yang sedang sibuk bekerja di ladang, tiba-tiba mendengar suara Tuhan yang berkata, "Hai Abraham, korbankanlah anakmu yang kau kasihi itu Ishak padaku. Aku ingin melihat kesetiaanmu." Teman-teman, ketika aku mendengar pernyataan Tuhan itu, aku takut sekali. Aku benar-benar takut. Aku takut akan dikorbankan oleh Bapak. Tetapi ketika melihat Bapak tidak bertanya apapun pada Tuhan. Ia malah merapikan semuanya, ia malah mengikuti perintah Tuhan. Aku dari situ mencoba untuk tetap tenang dan bersikap tenang seperti Bapak. Keesokan harinya, pagi-pagi buta Bapak membangunkan aku. "Ishak, anakku, mari kita berangkat. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan." Aku pun langsung bergegas, bersiap, menemani Bapak dan mempersiapkan semuanya. Kita juga ditemani oleh 2 orang bujang dan seekor keledai yang menemani kami, yang membawa seluruh perlengkapan tersebut. Teman-teman, sepanjang perjalanan, aku benar-benar merasakan kegelisahan yang luar biasa. Aku takut sekali. Tapi aku tetap berdoa, bertanya pada Tuhan, aku pasti bisa. Sesampainya di sana, hari sudah gelap. Akhirnya kami memutuskan untuk menginap. Pagi-pagi benar, kami sudah sampai di gunung. Tetapi sebelum kami sampai di puncak, Bapak menyuruh kedua bujang itu untuk tunggu di situ. "Hai bujang, tunggulah kau di situ. Biarkan aku dan Ishak yang akan meneruskan perjalanan ini." Akhirnya aku dan Bapak melanjutkan perjalanan ini, teman-teman. Kami bergegas dan aku membawa seluruh peralatan, kayu-kayu, semuanya aku bawa. Sepanjang perjalanan, aku selalu menoleh kepada Bapak. Dan aku lihat dari raut wajahnya, ia banyak sekali yang ia pikirkan. Aku pun juga banyak sekali yang aku pikirkan, teman-teman. Lalu, tiba-tiba aku teringat satu cerita Bapak yang luar biasa. Bapak bercerita bahwa aku adalah anak yang istimewa bagi Bapak dan Ibu. Karena aku ditunggu 100 tahun, teman-teman. 100 tahun Bapak dan Ibu menunggu aku. Kata Bapak, Tuhan tidak pernah terlambat. Ia tetap menggenapi janjinya, yaitu memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi pantai. Luar biasa sekali ya, teman-teman. Tetapi keadaannya berbeda sekarang menurutku, karena Bapak disuruh mengorbankan aku. Aku takut, teman-teman. Aku takut ketika aku harus dibunuh oleh Bapak. Aku harus dikorbankan dan diberikan pada Tuhan. Lalu Bapak menyuruh aku dan melihat aku terus-menerus. Bapak terus menyuruh aku untuk tenang dan tetap berdoa serta percaya pada Tuhan. Teman-teman, akhirnya kami sampai di gunung. Lalu aku dan Bapak mempersiapkan segala sesuatunya. Mempersiapkan kayu-kayu yang akan dijadikan sebagai tempat persembahan. Lalu aku dibaringkan di tempat persembahan ini. Kalau kalian tanya bagaimana perasaanku, aku takut sekali. Aku benar-benar takut. Tapi aku sudah berserah pada Tuhan. Aku yakin dan percaya pada setiap perintah Tuhan. Ketika Bapak mau mengambil pisaunya, tiba-tiba, teman-teman, kalian tahu apa? Tuhan berkata, "Hai Abraham, aku sudah melihat kesetiaanmu. Engkau tidak perlu lagi mengorbankan anakmu yang engkau kasihi itu. Tetapi, ambillah domba itu sebagai korban persembahan." Teman-teman, luar biasa sekali. Aku benar-benar mengucap syukur. Tuhan baik sekali padaku. Aku dan Bapak benar-benar terharu akan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Aku sampai meneteskan air mataku. Kami bersuka cita karena Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah melewatkan apapun yang kita pikirkan, bahkan yang kita khawatirkan.
Tuhan luar biasa sekali. Teman-teman, itulah kisah Abraham, ya luar biasa sekali. Dia menunggu selama 100 tahun, tetapi Tuhan menggenapi janjinya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa taat dan percaya pada Tuhan walaupun banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Memilih jujur dalam pekerjaan kita ataupun studi kita, memilih pasangan yang seiman, ataupun kita meninggalkan sifat-sifat duniawi kita. Aku yakin kita semua pasti bisa menjadi anak-anak Abraham yang mau taat pada Tuhan. Demikian kisah ini, terima kasih, sampai jumpa.